Perkenalkan, nama saya Anjar Pambodi dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NPM 2236110005. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban remedial dari UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dan jelaskan mengenai 3 kegiatan ekonomi. Jawabannya, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas. Jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu suatu pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan produk, barang, atau jasa. Dan yang kedua, kegiatan distribusi, suatu pekerjaan atau kegiatan yang menyalurkan produk, barang, ataupun jasa dari produsen ke konsumen dengan berbagai teknik dan cara. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu suatu pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk, barang, atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Dan yang soal kedua, sebutkan dan jelaskan mengenai jenis kebutuhan berdasarkan yang A tingkatannya dan yang B sifatnya. Jawabannya, yang A sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama ada kebutuhan primer atau pokok, yaitu kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Contoh, sandang, pangan, dan kesehatan. Dan yang kedua ada kebutuhan sekunder atau tambahan. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan kedua, artinya kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Contoh, lemari, tempat tidur, sepeda, dan meja. Yang ketiga ada kebutuhan tersier atau kemewahan, di mana kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Yang B, kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi fisik atau jasmani yang sifatnya kebendaan, contoh makanan, pakaian, dan olahraga. Yang kedua ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk pemenuhan jiwa atau rohani. Kebutuhan ini sifatnya relatif karena tergantung pada pribadi seorang yang membutuhkan. Contohnya beribadah, kesenian, rekreasi, dan hiburan. Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan mengenai siklus kegiatan ekonomi. Jawabannya, konsep ekonomi klasik secara sederhana menjelaskan bahwa transaksi ekonomi atau makro yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pelaku utama, yaitu produsen dan konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok bagi yang memiliki kepentingan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai produk, barang, dan jasa, atau lazimnya disebut dengan output. Di sisi lain, kelompok konsumen memiliki atau menguasai
faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang digunakan oleh produsen sebagai input untuk mendukung kegiatan proses produksi sebagai kompensasinya. Pada sisi yang berbeda, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen tadi akan dibeli kembali oleh konsumen untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara penyediaan produk di satu sisi serta penggunaan atau permintaan di sisi lainnya ini disebut dengan titik keseimbangan umum antara supply dan demand atau general equilibrium. Bahkan interaksi yang terjadi antar kedua kelompok besar pelaku ekonomi ini terjadi secara terus-menerus dan berkelanjutan membentuk suatu siklus perekonomian. Dan soal nomor 4 adalah saat harga beras 16.000 per kilogram, permintaan jenis sebanyak 40 ton. Namun saat harga beras turun menjadi 8.000, permintaan jenis naik menjadi 120 ton. Tentukanlah yang pertama fungsi permintaan jenis, yang kedua kurva permintaan jenis. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan, ini ada rumusnya ya. Yang pertama Q dikurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1 sama dengan P2 kurang P1 dibagi P2 kurang P1. Terus kita turunkan Q2 dikurang 40 yang terus dibagi 120 kurang 40 sama dengan P dikurang 16.000 dibagi 8.000 kurang 16.000. Diturunkan lagi Q kurang 40 per 80 sama dengan P dikurang 16.000 per min 8.000. Jadi di sini 320.000 dikurang 8.000 Q sama dengan 80 P dikurang 1.280 min 8.000 Q sama dengan 80 P dikurang 1.600 Q sama dengan 200 kurang 0,01 P. Jadi fungsi permintaan Jenny adalah Q sama dengan 200 kurang 0,01 P, dan fungsi ini berlaku untuk semua perubahan permintaan Jenny loh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang B, kurva permintaan Jenny. Yang pertama disebabkan karena perubahan dari harga barang atau jasa barang tersebut sendiri. Contohnya adalah penurunan harga beras yang dapat menyebabkan kenaikan permintaan dari jumlah beras yang ada. Perubahan tingkat harga dari barang tersebut sendiri dapat menyebabkan perubahan pada jumlah barang yang diminta atau QD. Di sini selanjutnya nomor 5, Jackson sedang merintis usaha thrift shop. Pada saat pasar ramai, ia menjual kaosnya dengan harga 120.000 untuk penjualan 40 unit. Jika Jackson menjual 60 unit dengan harga 160.000, tentukanlah A fungsi penawaran Jackson dan B kurva penawaran Jackson. Yang A di sini ada rumusnya Q kurang Q1
per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Kita turunkan lagi, Q kurang Q1 nya ini sama dengan 40, jadi kita masukkan Q kurang 40 per 60 kurang 40 sama dengan P kurang P1 nya 120.000, jadi P kurang 120.000 per 160.000 kurang 120.000. Kita turunkan lagi, Q kurang 40 per 20 sama dengan P kurang 120.000 per 40.000. Jadi 40.000 Q kurang 1.600.000 sama dengan 20 P kurang 2.400.000. Lalu 40.000 Q sama dengan 20 P dikurang 800. Jadi Q sama dengan 0,0005 P dikurang 20. Jadi fungsi penawaran Jackson adalah Q sama dengan 0,0005 P dikurang 20, dan fungsi ini berlaku untuk semua perubahan penawaran Jackson. Yang kedua, yang B, kurva penawaran Jackson. Di sini yang pertama disebabkan yang B, jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen di tingkat harga tertentu. Dan yang kedua, jumlah ini mungkin tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli, terutama ketika jumlah yang tersedia di pasar tidak mencukupi. Yang ketiga, jumlah ini berada dalam batas jangkauan daya beli konsumen. Yang keempat, jumlah ini berhubungan dengan dimensi waktu per hari, per minggu, maupun per tahun. Cukup sekian dari saya, terima kasih.